Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windri Gunawan, Prodi Perikanan Tangkap, semester 4, Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Di sini pada mata kuliah perencanaan pelayaran, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelayaran dan IALA atau International Association of Lighthouse Authorities. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelayaran. Adapun tujuan dari perencanaan pelayaran agar pelayaran dari suatu tempat ke tempat yang lain dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Dengan cara perencanaan pelayaran, kita akan memperkecil kesalahan dalam bernavigasi. Salah satunya yaitu dengan cara membuat trek pelayaran dan trek yang cepat dalam pelayaran agar lebih efisien dalam melakukan pelayaran tersebut. Nah, ini untuk kapal non-perikanan. Nah, yang untuk kapal perikanan, kita akan membuat perencanaan pelayaran dari fishing base ke fishing ground. Karena pada kapal perikanan kita tidak tahu apakah di fishing ground tersebut ada ikan ataupun tidak. Jadi seminimal mungkin pada kapal yang ada rumpon itu masih bisa kita anggap di situ ada ikan. Nah, jadi untuk kapal yang tidak ada rumpon itu gimana? Setidaknya kita sudah mempersiapkan minimal WPP. WPP mana yang akan kita tuju. Dan pada WPP tersebut kita akan memperkecil lagi, yaitu wilayah, di mana wilayah kita akan melakukan pengoperasian alat tangkap kita. Jadi, baik kapal perikanan ataupun kapal non-perikanan, kita sebaiknya menyusun sebuah perencanaan pelayaran yang matang agar meminimalisir kecelakaan, pemborosan pada bahan bakar. Kemudian, tanpa perencanaan pelayaran ini, maka waktu untuk proses informasi yang penting atau informasi yang diperlukan akan lambat diperoleh. Nah, kemudian keuntungan yang kita dapatkan apabila kita membuat sebuah perencanaan pelayaran yaitu akan mendapatkan metode navigasi yang tepat dan jelas. Yang mana metode navigasi ini dapat dipergunakan untuk semua kapal, baik kapal perikanan ataupun kapal non-perikanan. Nah, kemudian di sini ada 4 tahap yang harus kita perhatikan sebelum melakukan atau menyusun perencanaan pelayaran. Yang pertama yaitu penilaian, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pengawasan atau monitoring.
pada tahap pertama yaitu penilaian, yang mana nahkoda akan berkonsultasi dengan muallim satu ya maksudnya, dalam hal mempertimbangkan semua informasi-informasi tentang kondisi kapal dan rute yang dilayari dan trek mana yang harus diambil. Nah, di sini nahkoda juga harus menyebutkan kepada muallim bahwa trek mana yang akan dilayari supaya muallim dapat membuat trek dari titik pertama atau titik tolak sampai ke tujuan. Kemudian juga mengecek alat-alat navigasi ataupun alat bantu komunikasi. Dan yang KKM atau mesinis juga harus mengecek kondisi mesin, informasi tentang navigasi dan rute lainnya. Dan pada kapal perikanan, kemudian pada kapal perikanan ada tambahan yaitu pengecekan alat tangkap dan segala yang berhubungan dengan jaring. Nah, itu juga harus diperhatikan pada kapal perikanan, karena pada kapal perikanan alat tangkap sangat dibutuhkan. Tanpa alat tangkap, kapal perikanan tidak berfungsi. Nah, di perencanaan ini, setelah nahkoda memberikan kepada muallim di mana area tujuan pelayaran, kemudian perwira navigasi atau muallim 2 yaitu langsung memplot garis haluan di peta yang sudah sesuai dengan rutenya, mulai dari dermaga awal hingga ke tujuan, atau pada kapal perikanan dari fishing base ke fishing ground. Di sini persiapan pelayaran dengan pandu juga harus dipersiapkan untuk membantu para perwira jaga sehubungan juga dengan keamanan kapal pada saat keluar atau masuk dermaga. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan di sini maksudnya sebelum meninggalkan dermaga kita harus mempertimbangkan lokasi sekitar. Nah, bila waktu bertolak sudah diketahui dan muallim sudah melaporkan kepada nahkoda trek pelayaran kita, dan setelah disetujui oleh nahkoda, kemudian sebelum meninggalkan pelabuhan, trek pelayaran yang sudah dibuat oleh muallim tadi itu harus dipertimbangkan oleh nahkoda, baik itu lokasi sekitar, kondisi keadaan arus, dan termasuk juga pasang surut. Kemudian yang keempat yaitu monitoring atau pengawasan. Nah, pengawasan ataupun pengecekan ini harus setiap tahap harus dicek oleh perwira jaga. Dan apabila ada kendala, itu perwira jaga harus segera melaporkan kepada nahkoda. Perwira harus selalu mengecek setiap tahapan tugas, baik sebelum berlayar maupun pada saat kapal itu berlayar. Dan pada kapal perikanan, perwira harus mengecek keadaan alat tangkap dan memastikan alat tangkap dalam keadaan wajar dan aman untuk dioperasikan. Nah, apabila ada keraguan dalam pelayaran, maka segera
memanggil nahkoda. Kemudian untuk tahap pengawasan juga harus dilakukan pengontrolan pada haluan di anjungan dengan mengisi buku khusus 1 jam sekali. Dan untuk anak mesin juga harus mengecek keadaan mesin, baik itu berupa bahan bakar, kondisi suhu mesin, dan itu juga harus rutin dicek setiap saat. Nah, kemudian pada tahap monitoring ini juga harus selalu dicek oleh mualim rutin, seperti selain dari navigasi mesin yaitu automatic pilot jurumudi juga harus sering dicek apakah sesuai dengan perencanaan pelayaran atau tidak. Mana tahu automatic pilot error atau terjadi kesalahan. Jadi walaupun kita menggunakan automatic pilot, tetap harus kita cek kembali. Nah, untuk melakukan pelayaran ini, pastikan lampu-lampu navigasi, isyarat, dan peralatan navigasi lainnya berfungsi secara benar, karena ini sangat berisiko pada malam hari. Karena pada malam hari, kapal lain hanya dapat melihat lampu kapal kita. Dan apabila lampu kita mati, maka bisa terjadi kecelakaan ataupun tubrukan kapal.